yang akan dibawakan oleh tuan rumah. Kepada ayahanda kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان ينهما برجه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Adapun acara kita selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz yang sedang ada sudah kita undang. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalihin dita sa sudena nikmat iman, nikmat Islam. Songoni jo nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari yang sebelum-sebelumnya. On 3 kali dosa bulan, sekali sebulan. Sekali sebulan. Adong warna majelis taklim Al-Falah, Masya Allah. Majelis taklim Al-Falah. Mari kita bersyukur tu hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasana kita masih dilayan kesehatan kesempatan. Dari sekian banyak orang mungkin Allah tidak berikan lagi nikmat itu. Kita yang masih Allah berikan nikmat ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Mungkin mereka yang sudah pergi duluan adalah orang yang sudah Allah cukupkan amalnya. Sementara kita tinggalon mungkin Allah beri kita umur karena masih Allah beri kita kesempatan untuk beramal. Kenapa? Karena memang mungkin masih kurang amal kita. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu di jalan taat kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Apapun nikmat yang kita peroleh, maka pakailah dia untuk di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan bersyukur. Nah, kalau Allah beri kita nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat usia, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat kecantikan, ketampanan, maka pakailah itu semua di dalam jalan taat kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud sebagai abadan syakura, yaitu hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita sesudahnya hadirusan adalah termasuk sebagai hamba-hamba yang bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat doa salam indah lupa doa indah bosan itu sampean tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul dan khatamun nabiin dan nabi yang terakhir. Asidoko namanginang nabi yang pemimpin daripada segala rasul. Arana nabinta waktu Isra Mi'raj sesampai di Masjidil Aqsa di Palestina, beliaulah yang diunjuk untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa itu telah hadir semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Nabilah yang diangkat menjadi imam. Itulah kenapa Nabi disebut sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dan juga sebagai nabi yang terakhir. Fa innahu la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi setelah nabi. Maka kalau ada hari ini orang banyak mengaku dirinya nabi, maka dia adalah pendusta. Nah, oleh karena itu banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama majelis taklim kita ini tadi Al-Falah. Al-Falah artinya berarti kemenangan. Berarti kita ini semua menuju kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana seruan Allah dalam azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan, mari menuju kemenangan. Mudah-mudahan seluruh anggota majelis taklim ini adalah orang-orang yang menuju kebahagiaan, menuju kemenangan yang sesungguhnya, insya Allah nanti kebahagiaan yang sesungguhnya adalah yaitu di negeri akhirat yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadirin adalah termasuk sebagai orang-orang yang beruntung tersebut, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita adalah orang yang mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak orang yang di luar sana, Bapak Ibu lah yang terpilih untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudari kita, kaum kerabat kita yang belum terketuk hatinya untuk hadir di majelis ilmu ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Karena para ulama mengatakan siapa yang hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah amanginak 1000 rakaat. Sanari sampai majolo memanginang juga ada sholat sunnah mun 1000 rakaat. Hitung-hitung majolo kumpul jolo sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, tahiyatul masjid, ada be sholat sunnah wudu, qobliyah ba'diyah, ada be sholat sunnah ngaima. Adong dosa ribu bilang. Dong zikir 1000 dong. Adong ustaz. Alhamdulillah. Maka siapa yang hadir di majelis ilmu disebutkan oleh para ulama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka nainang amang nangkon pala si sombong kita bo pejikir ni tama 10.000 bagas. Umulian depion. Ade hamba-hamba ni Allah Subhanahu wa taala na hadir di majelis ni ilmu di potang niaran. Insya Allah kalau Bapak Ibu beserta adik-adik PPL, KKL ya, kalau insya Allah istiqomah hadir di majelis ilmu ini dan tetap istiqomah sampai nanti kita tutup dengan doa, maka insya Allah malaikat akan senantiasa mendoakan kita selama Bapak Ibu tidak duluan berdiri dari majelis ilmu ini. Insya Allah. Isin apa jolo jong ngenon napi tutup doa, malaikat pipa jolo mikir meninggal dunia. Nanti, makanya kita dalam taman surga. Majelis ilmu itu adalah taman surga sebelum surga yang sesungguhnya. Adong 2 taman surga manginang di dunia. Nah pertama majelis ilmu, nah kedua raudhah min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku kata Rasulullah dan rumahku adalah raudhah min riyadil jannah, adalah merupakan taman daripada taman surga. Ada yang mengatakan tanahnya itu adalah memang langsung Allah jadikan dari surga. Ya, bersyukur kita kepada Allah bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita doakan baik bagi yang belum maupun yang sudah, Allah undang kita kembali bersama-sama kedua tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang beriman, yang yakin dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang nampak maupun tak nampak. Nah beriman dosudian ini insya Allah. Ahmad tanda nana beriman kita ini. Ada tanda nana beriman kamu mak? Malu pakai jenis tadi ti? Walau nasal itu lakan mesti. Idokon Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah nangkin kita baca di awal, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab kata Allah la raiba fihi. Indah dong isan inang gabus. Yakin dong inang? Betul loh nah. Mau nggak ada bukti?
Mong ada ni nang ibuktion kamu ayaton idong kon Allah inda adong ison inang gabus. Inda dong ison ayah gabus. La raiba fini Allah. Tak ada dusta di dalamnya. Ay buktion. Mapiga kali hoto minang. Tak buktion jolo. Baca jongen Al-Fatihah sampai An-Nas 6.666 ayat menurut sebagian para ulama. 114 surah 30 juz. Maka bacalah Quran. Kata Allah di dalam Quran ini indah dong ison gabus. Nah percaya tong kue nang buktion namang. Mula adong ayat ni Allah na manantang iba dibuktion jolo. Betul duruay sang indah. Aso lang olat ni kecek. Kita baca jo Quranon. Betul malay. Ate. Habis batere. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cek panitia narong berinya. Panitia mamancek na anak PKL jolo. Nda namar batirit tungon sido tak na iro na icok. Icok do vida niki. Dan kakak sucek kan. Sambil ipature panitia ta lanjut ate na. Lang sayang waktu ton. Habis waktu ta sayang terbuang ate. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dong kon Allah bahwasana di Quranon indah dong ison gabus. Makanya kita baca jolo. Masa deleleng kita mangolu, marumur kita 30, 40, 50, 60. Ate. Akon nita buktion doon ita baca jo kebenaran ni Quranon, benar do sangainda adong ison na bertentangan dohot aha na ita pahami dohot na ita boto. Ate. Makanya Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada dusta di dalam Quran, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Insyaallah on sudah hadir elok termasuk adalah alak namer takwa. Maka anggo mengakui ta nang alak na bertakwa on mapetunjuk na namang ulun. Sanga ape segala permasalahan muli nang ison majawaban. Ison solusi. Maka bacalah Al-Quran karena dia merupakan hudal lil muttaqin. Biasa na pula Ramadan sering dibaca imamiyah sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Quran itu diturunkan di Ramadan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita lanjut, biarkan panitia yang harus. Ya. Ntar begitu luar. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Cek satu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi usapay medyo amang nyami dot inang nyami. Do na palik porlu, na palik penting di namang ulon dihita. Do hepeng do, jabatan do, pangkat do, harto do, suami do, istri do, daganak. Na palik porlu inang. Na palik porlu amang inang dihita namang ulon ima na margoar petunjuk. Mabukti nostan. Ustaton da mangarang-ngarak sa Diyo. Syarat ni pardokon ini ya dorapi dia busi do daputiennya. Itu bolas noli hita amang inang yajarkon Allah Subhanahu wa taala mangido petunjuk aman yang binang salat mulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjuk ya tu dalan na lurus, tunjuk ya tu dalan na pade. Maksudna saking perlu nama da amang inak petunjukon. Ima siajarkon Allah di ita ayaton bo. Ade. Jadi petunjukon na perluan.
Jadi mangidu ita manginang ihdinas siratal mustaqim ya Allah ya Tuhan kulen madiau petunjuk ni Allah ipa turun Allah madita nang petunjuk ima berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima ayat pertama di Gua Hiro yaitu Iqra baca. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan ayat itu kemudian Nabi berselimut turun pula ayat berikutnya ya ayyuhal mudassir qum fa anjir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut bangun dan berdirilah berilah peringatan dan atas nama Tuhanmu wa siyabaka fatahhir. Tinggalkanlah perbuatan yang tidak berguna dan bersihkanlah pakaianmu. Maka namanya beribadah kita ipayas pakai pakaian. Berilah peringatan ni Allah Subhanahu wa taala marasa panabinta oh ya Allah ya Tuanku tuwi sedoa mangalen peringatanon manyampeon ayat-ayat mon ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun buse ayat berikutna hidupkan Allah Subhanahu wa taala wa anjir asiratakal akrobin berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Pertanyaan namanginang isi mana paling donok dot nabinta nagot ipaingot ni nabinta pajolo isen Ummul Mukminin ibunya orang-orang beriman Khadijah binti Huwailin radhiyallahu anha imana paling donok dot nabinta maka disampaikanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam kepada Khadijah maka Khadijah pun beriman kemudian Abu Bakar beriman Ali beriman kemudian keluarga Nabi maka dimulai dari orang-orang terdekat kepadanya lah Rasulullah memberikan peringatan maka Quran ini kata Rasulullah SAW adalah mubassirina wa munzirina yaitu pemberi peringatan bagi kita dan pemberi kabar gembira dua menang tugasnya Nabi emang mubassirina wa munzirina memberi kabar gembira dan peringatan bagi siapa hamba Allah yang mau taat maka Allah janjikan baginya surga kata Allah surga jannatun tajri min tahtihal anhar surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kata Allah khalidina fiha abada orang-orang beriman bertakwa kekal di dalamnya kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa halak nomor iman dan nomor takwa menanglah masuk surga. Ade alak-alak nak kafiri masuk neraka. Maka oleh karena itu Quran ini kata Allah adalah petunjuk. Nakin kita manggil petunjuk itu bolas nulis dari sabornya. Ina wajib deh. Apalagi entung inang itambah mudok na sunnah deh. Duha, tahajud, witir, mah 3 kali. Ai masaking perlu nih petunjuk. Tentong inang ipaturun Allah ayaton mangidoy tapi tu bola sekali sadari sabor ngindung ilagan Allah musenara ya payutna kira-kira inang amang nabi tul do pangiduan nite sangin mangidoy ta oh ya Allah ya Tuanku legen madiau petunjuknya dung ilagan Allah nara ya buse payutna kan pertanyaan nabi berarti amang inang na betul do pangiduan ni sangain sarupo de dot mangidi ba lenjo yaw bakawan karejo na halalnya dung ilahen dongan nibe nabonya na giut ya buse mangamuk de kira-kira mangamuk kan asungoni ma Allah Subhanahu wa taala jadi mula porwanta mendapatkan petunjuk maka bacalah Al-Qur'anul Karim inilah petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Yang kata Allah nanti orang beriman dan bertakwa itu akan selamanya di dalam surga yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Terbayang dominan surgoi. Indah belo. Ay mana teh. Tedongkon Allah kira-kira sungoni menang. Ibagasan di surga adong sungai-sungai namanya ngalir. Dulu para sahabat juga ketika diturunkan ayat ini mereka nggak bisa membayangkan bagaimana surga. Arana itana haram antonginang amang jarang boleh si mangida batangnya nyai akhir-akhir no pinang nabat di simatanya madonok kiamat ngono jolo na dongi kapan para sahabat mulia itu paham tergambar bagaimana surga yang Allah maksudkan di dalam Quran
Ketika para sahabat menaklukkan negeri Syam, Palestina, Suriah, Mesir, barulah di sana mereka melihat banyak sungai-sungai yang mengalir. Oh, bayaru patar songonon marahku surga ni dongkon ni Allah. Maka na manginang molaro alak timur tengah tu Indonesia. Dongkon kala di Indonesia sorga dunia. Masih batsun ditan batangnya. Nyai. Arani bat nisun batangnya. Guar ni hute pe aik saja nama. Aik on mulaki babututan tom lumbo. Kio ceramah dua pokien na lewat di si. Dong si guarni huta sa panjang dalani guarni aik berarti na bahat miso naik nerokoti emang ina tersungoni mah. Jadi surga itu di bawahnya sungai-sungai yang mengalir diperuntukkan hanya bagi orang yang bertakwa. Maka non aku na yakin dito sudion ade Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mukarram para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdipan dengan atau bangun rajaun. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bacalah Quran dan kita harus yakin. Di dalam Al-Baqarah tadi ayat 3 Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang yang beriman itu adalah adalah orang yang yakin dengan perkara yang gaib. Yakin ditetuna goib ama mana goib dongkon kamu mau joloi begini ibu-ibu ni luaran son dostat nanang goib motor ibu menang perkara na goib dina mangulun malaikat setan jin ada be sorga goib tidak goib itu do ustad surga indah yakin dia dong alhamdulillah. Neraka goib tidak? Goib. Malaikat? Goib. Hari berbangkit? Hari dihisapnya amal? Pahala? Yakin ada pahala? Yakin? Pernah nampak? Tidak. Yakin ada dosa? Pernah nampak? Yakin ada Allah Subhanahu wa taala? Pernah nampak? Kenapa yakin? Nah, hebat kamu untung hati. Allah sampaikan melalui wahyunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 23, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Mulai nda yakin kamu manginang tu Al-Qur'an na ami turunkan tu Nabi Muhammad. Fa'tu bi suratin mim mislih. Bain maju sa surah ustaz. Sanggup. Mula na sanggup pamanginang hidupkan Allah fa illam taf'alu. Jika kamu tidak sanggup walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan sanggup kata Allah, fattakun nar, maka takutlah kepada api neraka. Fattakun nar, batu dan manusia bahan bakar di neraka ustaz kinai jol mana sora beriman ima doh batu sian neraka yang menyala. Maka kata Allah dalam Quran tak ada keraguan, mulai yakin kuntong amang angane sampun ni Allah di Quranon bain jasa ayat nangkon sa surah sa ayat pe. Mula na sanggup, berarti benarlah apa yang Allah sampaikan melalui wahyunya. Maka kita sebagai orang yang beriman, bedanya dengan orang yang tidak beriman, kita yakin dengan adanya perkara yang goib, yakin ada hari berbangkit, yakin bahwasanya setelah manusia ini mati nanti akan dibangkitkan Allah kembali. Nah, hidupkan Allah di Quran yang mangate. Baca mulu kan. Aranin lagi 4 kali 5 kali bagi khatam Quran. Amani Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ini menjadi orang-orang yang engkar kepada Allah padahal dulu kamu ini tidak ada. Adung lu najol Ustaz. Indah. Andi kan dua dong. Tahun 1900 pasti dengan Aimah. Najolo na pedong kita ayah umak sanari madung. Ini dongkon Allah. Dulu kita maut, dulu kita tiada. Lalu kemudian ada. Lalu kemudian kembali tidak ada. Lalu kemudian itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa ilaihi turja'un," dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan nangkan namulak di tasudion. Yakin Ustaz? Sana got ison di tasaleleng. Por pira mustadna bisa teh. Hiton sudah nangkan namulak don tu hari akhirat. Maka ni dongkon Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hasr ayat 18 amani Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka selain daripada petunjuk, yang paling penting yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mulah naik lagi khotib hari Jumat itu mimbar dunia. Adanya bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Solir sampai di merancang masjid raya Asada karena menggotir ikut masjid raya Asada karena itu yang paling penting yang kita itulah takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling berharga di dalam kehidupan dunia dibandingkan harta kita, jabatan kita, perkenalan. Maka yang paling penting adalah takwa. Maka jadilah iman dan takwa, dan sekali-kali mengorbankan iman demi meraih dunia. Dia itu semua iman dunia butina marmah ya. Alak-alak nasional warna komun muslimun, orang-orang durjana, orang-orang yang cakap hari esok. Madung siap dia tahu dari esok. Latihan itu sudah kasih. Dengan nama bukan kita sudah latihan itu saja. Adakah kita tidak mengatakan masyarakat tidak astua, tidak pengajian ibu dan bapak-bapak arah nama tua supaya dorna mengilu ibu. Oh loh, masih ustadnya. Hai saja melakukan ke bapak andi. Oh. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berharga di dalam kita itulah iman dan takwa kita. Ya. Maka jagalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala ayatnya illa kehidupan dunia ini melainkan hanya bersih, hanya menipu. Dunia inilah perhiasan yang menipu. Mulai on sudah tipuan doang. Harta, tahta, apa? Ada. Harta yang dipakai Allah, harta yang dipakai menolong agama Allah. On mabalanja dengan oban ko seremi di nang bormi ko tinggal ko nanti. Ya gimana? Oh, ibeng na jadi perbadan anak. Oh. Tinggal lu sudah, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah. Harta bisa dibawa, tapi harta yang dipakai menolong Allah, harta yang keluarga ikut oban. Maka kepala rumah tangga ini kalau hartanya bapak-bapak dipakai untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menyekolahkan, mendidik mereka untuk mengenal Allah dan Rasulnya, maka ini harta yang sesungguhnya yang kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu kinan di kanan sing kita mendapatkan ujian. Berbeda-beda penanggungan nanti. Semua kita punya ujian, kita akan diuji. Tidak ada kita manusia ini yang tak diuji. Nasonang matok siyahane nimmu deh. Tera na sumarcari itu deh. Ang marcari tera kuburatan tapi pananggungannya pado. Aduh, benas yakin na benas sumarsidok pondon. Ang marsidok ko ako ala marbulu tadi. Makanya sabarlah di dalam menjalani kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as." Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kalau ibu-ibu sabar, Allah bersama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bapak beriman, kata Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Makanya kita lihat kisah manusia mulia Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dan dikejar penduduk kafir Quraisy Makkah, bersembunyi di gua Sur. Majongjong di si alak-alak kafiri. Aman ya Abu Bakar ya Rasulullah. Mate na miton sugari mengaligin kali itu toro anggoi ta habis. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Taruh binang waktu disuruh Allah Nabi Musa menghadap Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Pergilah berdakwah kepada Fir'aun karena sungguh dia telah melampaui batas. Dan sesungguhnya
sesungguhnya aku bersamamu nih Allah. Kat inang nabimu angkat. Aku inang jalan. Allah bersama ini tidak. Ini alhamdulillah. Ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengas khawatir ini Rasulullah perlu dimunculkan. Lana laki itu Allah takut Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap negeri akhirat. Ai masalah ini rasa takut terhadap negeri akhirat, keyakinan mana dia akan kembali di Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang kalau orang-orang tak beriman, mana yakin mereka Allah, surga, neraka, dosa, pahala, nadung. Akan apa kata dalam Quran? Ketika Allah meletakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ija tutsla alaihim awal. Ando cari itu nyalak dulu. Nah, ini karang-karangnya yang gosong ini di benci sama pemalu ada bayi. Ini buset tong isia. Ngasa rupuin. Ini dong kunangkin surah Al-Baqarah ayat banyak kisah bagi kita. Ada istri durhaka suami beriman, ada suami durhaka istri beriman. Itu Aisyah binti Muzahib. Otina bagi ibu-ibu masih ada lupa suamina nak kutipu nak mangupet. Muna sana do suami bangun. Ayo. Yakin apa bapak. Amna so. Kobar ko inang na rumah katot ko. Sana mamput paling 70 tahun. Oh, kobar ko na mangolo. Karena memang itulah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mula sobar ko inang namar suami taat ko namar suami mabalasan na Dio maka anak ko sida do mo inang naman jalaki surgo ison do surgo mo. Yo. Ay. Surga istri ada pada suami. Karena Rasulullah mengatakan pernah Rasulullah datang bertemu dengan seorang wanita. Amani Rasulullah tu nak baru. Hei nak baru. Labbaika ya Rasulullah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Rasulullah. Ada untuk suamimu? Naam ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi nang hamun wajib taat tu suami. Jadi alasan dah sokot taat. Wajib taat kecuali satu. Ade. Ustaz, kecuali suamimu memerintahkanmu bermaksiat kepada Allah. Hanya itulah baru kamu boleh tidak taat. Selain itu wajib taat. Selama suamimu tidak memerintahkanmu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarangnya, nah, maka taat kepada suami. Siap. Nah, tadi merah sih Ustaz ni mubuse boto di. Ada ibu-ibu. Alhamdulillah. Oh, jarang-jarang duduk semua nikah ibu. Karena istri ini wajib taat kepada suami. Surga ibu-ibu ada pada suami. Ada. Saya masih tahu kayak dong program di radio 106,6 KIS FM dalam program Obat Hati seputar keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bagi adik-adik yang mau belajar rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, dengarkan radio KIS FM 106,6 setiap hari Sabtu sore ba'da asar. Insya Allah saya pematerinya dengan Tuan Guru Ustadz Arkan Haji Muhammad Arkan LCMA, pengasuh pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rijah. Insya Allah Sabtu besok temanya adalah melindungi keluarga dari judi online dan pengaruh media sosial. Karena kemarin ada beredar, kita lihat di media sosial 2.200 lebih pasangan di Aceh itu bercerai gara-gara suami judi online dan istri tidak bisa mengendalikan media sosial. 2.000 lebih hanya dalam berapa tahun. Nah, ini pentingnya kita bahas tema itu insya Allah besok. Bagi bapak ibu yang mau ikut silakan besok boleh line, telepon atau WA kirim pesan, insya Allah pertanyaannya kita jawab ya. Yang mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ibu-ibu ini wajib taat kepada suami. Allah catat jawab pertanyaan ini di bahasa Rawadah naruh di talen. Buat turun aku protes kamu. Ada. Ay ma. Ipasyakinan jo naroon ta jawab. Ada. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Ija shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha," kata Rasulullah SAW,
Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati syi'. Jadi ibu-ibu, dalam kesempatan saya sampaikan cukup menjaga 4 hal. Ade, karena na boto tak senginang niya rupiah bulan naro. Nanti sampai kinan niyo. Ay ma. Anggoy na katong alhamdulillah. Jadi dokter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adong 4 na perlu ijago ibu-ibu. Apa perlu di boto bapak-bapak. Ade. Jadi apabila nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bujing-bujing juga nanti kan menikah juga suatu saat. Apabila seorang wanita dia mampu menjaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jaga sholat 5 waktu ibu-ibu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Tayang gue ibu yakin dawi namar lakapi ulang be 5 waktu. Ade ulang be 17 rakaat, puluhan ratusan rakaat pun ibu-ibu sanggup. Berbeda dari kami kaum bapak. Mabukti nusadia mudah pula sholat taraweh. Les membahatan deh kaum ibu daripada kaum bapak imas sujitan. Ade. Insyaallah gison barimbang do yang kinaon. Insyaallah. Makanya ibu-ibu jangan sholat 5 waktu. Ya. Apalagi mantung inang itambah hodot na sunnah, duha, tahajud, ada be. Witir, qobliyah subuh. Kata Rasulullah sallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dari Aisyah. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tinda iso nilihin Allah di akhirat. Di sini Rasulullah na sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka Allah berikan dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kayo dohoy nang. Kayo inde dunia di akhirat. Masa dia bolak tanam. Allah berikan engkau pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali sholat sunnah fajar. Mulai 2 kali nang 2 dunia, 100 kali 100 dunia seumur hidup etong maju. Masa dia pahala minang ate. Aima jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat sahroha, dan menjaga puasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan ibu-ibu, kecuali lagi uzur. Kalau uzur maka Islam membolehkan. Jaga puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hasanat farzaha. Ibu-ibu jaga kehormatan, jaga kemuliaan kecuali kepada suami. Kalau ke suami wajib. Deh. Kemudian yang keempat adalah wa ta'at zaujaha. Yang keempat ini yang paling berat, itu taat kepada suami. Ini yang paling berat. Taat kepada suami ini paling berat. Betul Lena? Betul. Nah, berat tentang martat nomor suamion. Ulang do gara-gara ni gas na habis marbah dami bete. Semua ni do. Gas habis, listrik habis, epeng habis, dahanon habis, nah deh. Maka jaga yang 4 ini. Ibu-ibu hanya menjaga 4. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan. Yang anak gadis juga, kemudian taat pada suami. Maka siapa yang bisa menjaga 4 hal ini, tidak perlu 2 tangan, hanya 1 tangan dan 4 jari. Tidak perlu dengan kaki. Hanya 4. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami. Yang nomor 4 yang paling berat. Ya, maka kata Allah, kelak Allah akan memanggil namanya di hadapan seluruh manusia. Pordora minang ipanggil Allah guar mu diumumkan di akhirat tukinna di padang mahsyar, maka Allah akan berkata kepadanya, kilalah, akan dikatakan kepada istri-istri soleh itu, udkhulil jannah. Masuk mahal minang tu surga, min ayyi abawabal jannati sen pintu dia giotmu. Urang ada pirasoy nang. Pintu dia giot minang ipapilion Allah diho. Pintu ahli tahajud silahkan. Ahli sedekah silahkan. Puasa Senin Kamis silahkan. Bo pena ahli puasa Senin Kamis koena. Kata Allah silahkan. Marpi nang. Allah, tinawuratan non. Allah taat pada suami. Maka jagalah 4 ini. Ibu-ibu yang menjaga 4 ini, maka Allah akan memuliakan ibu-ibu di hari akhirat. Hamu ada buron namumun masuk surga. Hai walak leon naborat. Karena berat tanggung jawab. Tanggung jawab bapak-bapak berat tanggung jawabnya. Ya. Berat tanggung jawab kaum bapak. Oleh karena itu, walaupun dulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat-sahabat wanita itu, istri-istri sahabat itu cemburu kepada sahabat laki-laki, tapi laki-laki juga cemburu kepada sahabat-sahabat perempuan, karena perempuan lebih mudah masuk surga daripada
laki-laki. Karena laki-laki lebih besar dan lebih berat tanggung jawabnya. Nah, maka jaga yang empat ini. Insya Allah ibu akan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita? Matongonom. Naroni bapak pustati mangalimi ustad ida purnya mubuse naron. Ya aduh kira-kira. Miro sangat sate. Sampai jam 3 biasa. Kak. Tongonom. Jamonom. Satu ngajumna. Asal mana tahan kamu ngwab tahan insyaallah. Amu dan arana madong ida lopitot angkat tot palurus tot. Oh. So berarti nah. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita orang-orang beriman itu. Ada orang yang yakin dengan negeri akhirat dan yakin dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Quran. Jadi soninang adok sudah contoh. Semua contoh kehidupan telah Allah berikan di sini, silahkan ambil hikmahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 165, Rasulullah mubassirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul wa kana Allahu azizan hakim. Kata Allah, Rasul itu kami utus, Nabi itu kami utus untuk mubassirina wa munzirina. Maka inilah dua tugas Nabi, mubassirina wa munzirina, memberi peringatan bagi siapa yang taat, memberi kabar gembira bagi siapa yang taat akan Allah balas dengan surga, dan bagi siapa yang tidak mau taat maka akan Allah ancam dengan nerakanya. Mubassirina wa munzirina li alla yakuna linnas. An-Nisa ayat 165. Li alla yakuna linnas, aso ulang adong alasan nihamu tukinai di hadapan Allah. Allahi hujjah ba'dar rasul, dung hami paturun rasuli aso ulang adong inang amang alasan mulu di hadapan Allah mandok tukinai indaw boto ustaz, indaw boto ya Allah, indaw boto ya Rasulullah. Nah lah pinang dia kirati. Indahku. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kampung kita ini ada majelis ilmunya sebagai wadah bagi kita untuk belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka undanglah tuan-tuan guru kita ke sini. Apa yang diperlukan ibu-ibu? Kalau perlu ustadz ahli nahu, undang ahli nahu. Kalau perlu ahli bahasa Arab, undang ahli bahasa Arab. Apa yang diperlukan? Inilah wadah kita. Maka kita doakan ini seluruh pengurus majelis taklim ini Allah berikan keistiqomahan, kekuatan, kesehatan dan seluruh zamannya insyaallah agar majelis kita ini, majelis Al-Falah ini tetap senantiasa ada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya Bapak Ibu di akhirat tukinai indah dong alasan di hadapan Allah ita dokonna boto. Arana may paturun Allah Rasul, may paturun wahyu, diutus Nabi. Ada peni Allah. May sampean ayat-ayat, masih kita tidak mau taat. Salah siapa? Salah kita apa salah Allah? Salah ni kita atau salah ni Allah? Salah kita. Karena Allah telah menurunkan wahyu, mengutus Nabi, mengutus Rasul, menyampaikan ayat-ayatnya. Masih kita tidak mau taat. Lalu Allah masukkan kita ke dalam neraka kelak di hari akhirat misalnya. Lalu kita berkata Allah zolim. Siapa yang zolim? Allah atau kita? Kita. Makanya dalam ayat itu dikatakan oleh para ulama, surah An-Nisa ayat 165, kalau kelak ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka. Inna bin napurwani Allahi yamang sada-sada laki itu kinai masuk neraka. Asih dia masuk Allah sada-sada laki itu neraka. Karena dulu ketika dia di dunia dia beramal dengan memilih amal-amal yang menghantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti masuk Allah itu neraka. Inna bin napurwani Allah masuk neraka. Kalau Allah, bayangkan ibu-ibu bapak-bapak ya, kalau Allah tidak pernah menurunkan wahyu, tidak pernah mengutus Nabi dan Rasul, lalu kemudian kelak di hari akhirat Allah memponis kita salah, Allah zolim apa tidak? Zolim. Nah ada tong diturunkan wahyu, nah turunkan Rasul, nah itu berarti Allah zolim. Tapi kalau sudah Allah utus, Allah turunkan wahyu, Allah utus Nabi, Allah utus Rasul, lalu kita tetap memilih ketika hidup di dunia ini, kita memilih amal-amal ahli neraka, siapa yang salah? Kita. Karena Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat. Cuma ada dipaksa Allah berbuat. Tidak. Allah tidak pernah memaksa hambanya berbuat. Kitalah yang memilih. Makanya dalam surah Al-Balad ayat 10, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hadainahun najdain. Dan telah kami tunjukkan dua jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Silahkan pilih. Cuma memang dibagi dua. Ada yang memang bisa kita pilih, ada yang tak bisa kita pilih.
Apa yang tak bisa kita pilih? Contoh, kita lahir ke dunia ini bukan atas keinginan sendiri. Betul loh. Kita terlahir ke dunia bukan atas keinginan kita. Adong isam na lahir tu dinon harani hajatnya. Udah dong. Itu dalam hal itu Allah mengatur kita. Termasuk dalam bentuk warna rambut, warna bola mata, warna alis, bentuk hidung, bentuk bibir. Itu semua adalah ketentuan Allah. Dalam hal itu manusia tidak bisa memilih. Makanya kita yang hadir di sini indah dong na Joko. Nah, deh, sudah ganteng-ganteng. Nah, ada boru cantik-cantik, nalaklay ganteng-ganteng. Amin ya rabbal alamin. Mabukti ustaznya. Iya matong nang godong son bida na igung narap ginjang. Adong isi igung na narap ginjang. Nda sudah dokter, berarti cantik-cantik, ganteng-ganteng. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga Allah, bukan karena Allah ingin dia masuk surga, tetapi apa itu? Karena memang dulu ketika dia di dunia, dia memilih amal-amal yang bisa dengan amal itu menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh menang. Kamu mamar pilih, silahkan berpilih. Allah telah memberikan semuanya. Tak ada alasan kita mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, saya tidak tahu. Makanya baca firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Jadi mari selama kita masih punya kesempatan di dunia ini, mari kita beramal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah mengajarkan kepada kita satu hal. Selain daripada tadi iman dan takwa yang paling berharga, bahwa kemudian Allah mengatakan tidak ada yang paling berharga di dunia ini kecuali bagi seseorang yang dia memiliki yang namanya waktu. Kecuali bagi seseorang yang memiliki waktu. Maka yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza hadara ahadukumul maut." Apabila telah datang kepada seseorang itu telah dekat ajalnya atau kematian. Waktu madonok ajal ni sada-sada lagi. Waktu sudah dekat dia ke alam barzah. Maka apa kata mereka? Mereka berkata, hatta idza ada ahaduhumul maut qala rabbi. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Ketika dikabarkan Allah Subhanahu wa taala, apabila telah dekat kepada mereka kematian, mereka berkata, manyalai badung donok kematian yang manginang. Mawad di ujung ate. Berkata nyalai rabbirjiun. Masalahnya yang paling perhatian yang selain iman, takwa, petunjuk, yang paling penting bagi kita adalah waktu. Apa itu waktu, Ustaz? Kesempatan. Jangan sampai kita seperti yang dikabarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ketika telah datang kepada mereka kematian, kemudian mereka berkata, Rabbirji'un, oh ya Allah ya Tuhanku. Paulah kau mulak di dunia, lehen dia kesempatan, maka orang itu mumpung ibu sanggup dapat susah hinang son ma waktu. Karena negeri akhirat yang abadi, yang tempat kita beramal melainkan adalah tempat pembala demi waktu, demi kesempatan. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian illa kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Dan kita halak meta bukti orang yakin kepada Allah, yakin kepada hari bangkit, alhamdulillah. Kemudian apa yang kurang? Amal soleh. Jadi mangoli tanang dunia amal biasa pahdoni bab masuk amal nang pikir kon ma lewat 9 angkat umur on beramal di moka amana doka ai adong sidoka kuma adong sidoka mocok naong mata na halisi marama cemburu dan para diton merakikit adong dope nang bidakti ijolo nikah masih doka ni boy tisu dinang tison mabo ikana sambil tahu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah rabbana di dunia marsi wa naswa masih doka tis maka naladong pengajian inang marsi doka bahat mat sidoka onde pada minang tu tahun mat na 1,000 nah padahal adong do di Islamon al amal bulan na mulia
Anong nirokon syahrul hurum, bulan haram, 2 kali lipat si inang pahala ini kon bulan na lain. Perhatian kamu dong, bulan inang ko senarangan ya dong isi bulan istimewa. Ina dong bewak menjelaskan naon dak kamu sa kanila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bulan-bulan yang mulia, bukan sembarang bulan. Allah menjadikan bulan itu, ada bulan-bulan mulia, manfaatkanlah itu. Kalau kita bertemu di itu, sirah menjadi tuan rumah. Ulang komalosok isi mau masuk di bulan mulia nopati. Oleh karena itu, mari kita beramal soleh seperti Allah Rabbi Allah ya Tuanku, kembalikan aku ke dunia, kata orang-orang itu yang telah meninggal dunia meninggal. Mengingat Allah, lalai daripada taat kepada Allah. Saya dengan sholat 5 waktu itu apa di sholat 5 waktu murid di haram. Oh masya Allah, siapa sholat 5 waktu di masjid haram maka pahala 100.000 kali jika dia sholat di masjid lain. Godong lu satu minang ulang simpan ya ban mati kecuali pakai ho di jalan Allah. Aman rasuki ahane marasukimu ahane rekin miru nang bisa itu ko gaji korban kini pak tempel menurut banget sana 10.000 laban tempel bahasa ada busen ada apalagi indah sekira menempel menggotiban dalam gotiban luar busen onde rara kira kuhoy nang ate indah insyaallah deh. Allah Maha Kuasa. Pinang yo norak kunang ulalo tu tanah suci sebutan waras. Tapi begitu Allah berkehendak ija arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Ditunjukkan Allah hati ni bayo he bayo. Pabarangkat penendunan ni Allah. Barang betul. Nah, nang ipin kumang ko sini. Tapi begitu Allah berkehendak. Engkau pangidot tu manusia berharaplah kepada Allah. Siapa yang berharap kepada makhluk pasti dia akan kecewa. Siapa yang berharap kepada Allah, insyaallah Allah tidak akan pernah dia ya karena dunia jahirat kini. Dia anak beriman. Oh, tolong kau nak barakah. Oh, itu di Masjidil Haram 1.000 kan sholat di masjid lain. Kata Rasulullah, siapa yang sholat di masjidku bukan dibandingkan sholat di masjid. Maka 100 1.000 merah. Dia dapat follow sego dan seumur hidup ni basolat narong banding. Maka panggil itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kepada Allah, yakin kepada Allah. Bo pinang nang temu urusan mi. Pokok na panggil itu Allah nang si pikir sangen dia na. Tuan deh. Nak pikir kono urusan mi suruh masjid tulung. Oh, no. Maka na masjid. Dipikir kono tengah urusan itu ya mang.